Tragedi kemanusiaan menimpa pesawat Air India yang jatuh tidak lama setelah take off dari Bandara Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad yang saat itu akan menempuh perjalanan menuju Bandara Gatwick di London, UK atau Inggris. Pesawat ini jatuh menimpa pemukiman padat penduduk di Meghani Nagar dan menimbulkan kebakaran hebat setelahnya. Pesawat Boeing 787-8 Dreamliner ini yang sedianya mengangkut 242 penumpang termasuk pilot dan awak kabin ini jatuh, terbakar hangus, dan tersisa hanya ekor pesawatnya saja. Apa yang menjadi penyebab? Dan lebih daripada itu, akankah ini akan membuka banyaknya kecelakaan dan tragedi yang akan berdatangan di akhir tahun 2025 ini? Dan apakah salah satunya akan terjadi di negara kita? Mari kita terawal. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Duka yang mendalam dan doa terkirim untuk seluruh keluarga dan orang-orang yang menjadi korban dalam kecelakaan jatuhnya pesawat Air India Boeing 787-8. Dan kita akan mencoba untuk menganalisa, melihat menggunakan media yang saya miliki agar kita bisa merencanakan apapun yang akan kita rencanakan dan perjalanan yang melibatkan maskapai atau moda transportasi udara yang akan terjadi di kedepan hari. Oke, Mas, ini kan dalam 6 bulan terakhir ini kan sebelumnya kita tidak mendengar ya terkait berita Air Korea kemarin kan juga sama ya, meledak, bahkan dia sempat landing tapi rodanya nggak ada, jadi akhirnya meledak hanya menyisakan pramugari kalau nggak salah. Bisa dibilang tuh mulai kembali nih tragedi kecelakaan di transportasi udara. Melihat ini kan cukup besar juga ya impact-nya. Gimana nih Mas melihat adanya kejadian terbaru ini? Critical 11 atau masa kritis selama 11 menit. Itu kalau saya nggak salah mengingat, 8 menit saat take off dan 3 menit saat landing. Itu adalah saat-saat di mana pesawat itu paling sering mengalami malfunction dan kecelakaan yang bisa saja merenggut nyawa penumpang dan orang lainnya. Maka mungkin kalau kita kebetulan atau kalian nonton ini sedang mau take off atau mau melakukan perjalanan udara, mungkin banyak-banyak doa di waktu-waktu itu tadi. Tapi kembali, saya ingin tegaskan di sini bahwa perjalanan udara ini masih perjalanan yang paling aman. Kalau mau diberitakan semuanya, sebenarnya saat seseorang mengendarai sepeda itu katanya lebih berbahaya dibandingkan pesawat terbang yang mengudara. Maka saya ingin katakan bahwa persentasenya ini masih dalam persentase yang sangat aman untuk kita bepergian. Dan untuk kalian semua yang akan melakukan perjalanan udara, lakukan saja. Karena ini bukan satu hal yang harus diwaspadai. Nah, tapi kalau ternyata alam atau kondisi lingkungan ini membuat pesawat itu jatuh, nah itu beda cerita lagi. Nanti kita akan lihat. Apalagi dengan bisa dibilang tuh struktur cuaca di Indonesia juga yang bisa dibilang tuh saat ini sedikit berubah-ubah ya. Mempengaruhi juga nggak sih adanya? Saya kira di seluruh dunia juga berubah-ubah ya. Tapi India dan Indonesia ini kan hampir sama karena kan terlewati juga oleh sabuk khatulistiwa ini kan. Jadi kalau saya ingin mengatakan di sini bahwa apapun tadi, saya pikir saat pesawat atau benda mati ini dioperasikan, tetap manusia ini memegang kendali yang sangat penting. Dan saya ingin menunjukkan dugaan saya bahwa ini sangat mungkin human error, sangat mungkin. Tapi kita akan menanti hasil penyelidikan dan kita hormati nanti hasilnya. Untuk bisa dibilang tuh total korban jiwa yang disebabkan kecelakaan udara ini apakah sebanding dengan korban jiwa yang kecelakaan di darat juga, Mas? Ya kalau saya kira banyakan yang di darat lah. Darat itu mungkin terjadi setiap detiknya kali ya. Di seluruh dunia. Di Indonesia aja mungkin setiap detiknya terjadi. Jadi saya kira kecelakaan di darat ini lebih sulit untuk dihindarkan. Dan karena ya jumlah lalu lalangnya juga lebih banyak. Jadi saya pikir itu bukan sesuatu untuk dikomparasikan. Tapi dengan adanya kejadian ini bisa dibilang baru saja menimpa di India tersebut, apakah murni karena human error atau memang
karena ada faktor cuaca setempat? Saya kira ini pertemuan antara banyak hal, tapi tentu saja ada beberapa hal yang memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Dan saya melihat human error mungkin saja ini terjadi. Human error bukan artinya pilotnya ya. Bisa saja kru teknikal mungkin tidak melakukan perawatan yang mungkin saja, ini dugaan ya, yang harus dilakukan sehingga bisa saja saat terjadi technical error yang menyebabkan ini semua kejadian. Tapi itu sepertinya ada sebuah pernyataan yang mengatakan pesawatnya seperti hilang tenaga. Jadi saat sudah ketinggian 190 meter, ini tiba-tiba drop turun. Tapi kalau kita lihat turunnya itu kan nggak menukik, jadi tetap gliding seperti itu. Tapi sayangnya, mungkin karena sudah keluar dari perimeter bandara, yang ada di sekitar ini adalah, kita tahu India, ini kan negara dengan penduduk terpadat di seluruh dunia. Jadi ya akhirnya jatuh ke pemukiman warga dan itu sangat menyedihkan sekali. Apakah kedepannya terlihat lebih banyak korban jiwanya daripada yang bisa dibilang kan korban jiwa yang di pesawat tersebut? Yang di pesawat sama yang di pemukiman, saya pikir akan lebih banyak yang di pesawat ya. Oke, ini kan apalagi ini kan di India yang tadi kita bicarakan. Untuk yang di Indonesia sendiri gimana nih Mas? Mungkin melihatnya apakah nantinya akan ada kejadian yang serupa atau malah sebaliknya? Saya tetap melihat bahwa yang ada di Indonesia ini adalah kejadian di mana kecelakaan pesawat itu lebih kepada bukan kecelakaan yang fatal, tapi hal yang harusnya ini bisa menjadi fatal tapi bisa dihindarkan. Saya sebenarnya sudah membacakan juga, kalau nggak salah di channel Indigo juga, ada kecelakaan pesawat tapi tidak di Indonesia. Saat itu saya kalau nggak salah ngomong, coba nanti dicari aja. Maka hal seperti ini sangat mungkin akan memicu adanya rentetan pesawat yang jatuh. Semoga ini tidak terjadi. Semoga kecelakaan ini bisa digagalkan. Tapi yang saya lihat kecelakaan besar, ini akan terjadi tapi di luar Indonesia. Jadi kalau saya lihat kalau di Indonesia ini masih aman-aman saja. Tetapi memang akan ada sebuah insiden kecil yang akan, ya kalau itu tidak ditangani, ini akan berakibat pada kecelakaan fatal. Apakah insiden tersebut nantinya berakibat fatal dengan menimbulnya banyak korban jiwa? Enggak, bisa dihindarkan. Jadi kayak mau kecelakaan tapi nggak jadi seperti itu. Saya lihatnya ini ya. Dan kalau ditanya di Indonesia, saya sih malah lebih waspada kepada moda transportasi air. Karena yang sering sekali melanggar dengan melebihi kapasitas itu adalah mereka. Berarti nantinya penghujung tahun apakah masih aman untuk bepergian, untuk terbang? Saya tidak melihat itu. Kalaupun saya melihat ada sebuah tadi ya, pesawat mau jatuh itu kayak digagalkan sehingga akhirnya nggak jadi, atau pesawatnya ini putar balik, atau dia nggak jadi terbang. Jadi memang akhirnya akan terjadi ini lebih kepada precaution. Menunda, terlihat memang seperti akan ada kerugian yang besar. Tapi sebenarnya ini menyelamatkan nyawa dan kerugian yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dari struktur alamnya sendiri mungkin Mas yang Mas lihat akankah adanya terjadi suatu? Saya kira memang ada perubahan cuaca, perubahan iklim yang sangat-sangat mempengaruhi. Tapi kembali bahwa pilot pesawat terbang ini dirancang untuk meng-outcome atau melalui hal-hal yang semacam itu. Maka seharusnya ada anomali iklim sekalipun. Saat ini bukan anomali iklim yang akan membuat pilot itu nggak berdaya gitu loh mengendalikan itu tadi. Dan pesawat ini sangatlah canggih. Jadi ibarat kata pilot itu, ini ibarat kata dia mau tidur sepanjang penerbangan, support dari sistem pesawat terbang ini sudah sanggup untuk melakukan penerbangan sendiri. Kecuali untuk take off dan landing tentu saja. Jadi kalau saya kira masih tetap yang paling aman dan nggak usah takut jika akan bepergian kemana-mana. Oke, ini kan apalagi kan penghujung tahun banyak juga momen-momen orang menikmati liburan ya. Akankah nanti ada sesuatu yang bisa dibilang tuh cukup mengejutkan bagi masyarakat Indonesia, Mas? Kalau itu saya kira pasti akan terjadi. Tapi mengejutkannya bukan di moda transportasi udara. Sepertinya lebih ke kecelakaan beruntun kalau mobil dan tenggelamnya kapal laut. Ini yang harus diwaspadai. Tapi kalau selebihnya selain itu, saya pikir ya mungkin kecelakaan-kecelakaan yang naas ya. Karena ada anak-anak kecil atau mungkin satu keluarga yang sedang berwisata atau apa. Yang mana saya ingin katakan. Di saat festif seperti ini, orang-orang melakukan aktivitas bersama-sama. Kesabaran kita, kemauan kita untuk menunggu, dan kemampuan kita untuk menjaga emosi agar tidak perlu terjadi ingin buru-buru tapi malah celaka, ingin nomor satu tapi malah akan datang bencana. Itu bisa dihindarkan, maka nggak harus dilakukan sekarang. Ini semua bisa menanti dan akan lebih baik jika kita tidak bergerombol atau ada di satu tempat secara berkerumun, karena kemungkinan terjadinya kecelakaan akan jauh lebih besar. Oke, bahkan banyak
yang masyarakat mengatakan bahwa akhir tahun ini lebih banyak bencana nih Mas yang dihadapin. Mungkin Mas sendiri melihat dari kartu tarot apakah memang benar atau sebaliknya? Lebih sedikit. Saya pikir karena ini ironi, karena orang di akhir-akhir tahun ini nggak punya duit. Jadi kayaknya mereka akan lebih nggak bepergian, mereka akan lebih pergian juga yang dekat-dekat. Tapi tadi itu, nah ironi baliknya lagi adalah karena sama-sama bareng-bareng nggak punya duit. Ini misalkan ya udah deh, tadinya mau ke Jogja, akhirnya cuma ke Bogor. Tadinya mau ke Bali, akhirnya mau ke Jogja. Orang yang sama ini ngerumun di satu tempat. Itu terjadi lagi nanti. Tapi makanya ini, kartu temperance ini meminta kita sabar. Sabar. Kita maunya senang-senang. Kita maunya happy-happy. Kalaupun kita harus berlomba-lomba atau rebutan dengan orang lain, mereka pun itu juga keluarga, punya anak, punya anggota keluarga yang ingin juga menikmati, maka biarkan mereka bahagia duluan. Jika kita bisa untuk mendulukan orang lain, membiarkan kepentingan kita agak di belakang, maka sejatinya keselamatan itu akan menyertai kita. Apakah kalian juga yang termasuk berencana untuk bepergian? Maka saya sarankan di sini adalah sabar. Sabar dan coba untuk jeda dulu. Menanti dulu. Nggak akan ada satu hal yang harus didahulukan. Dan nggak ada hal yang harus diburu-burukan. Dan ada kebahagiaan saat kita menyerobot atau mengambil hak orang lain. Maka kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan kita. Dan apapun yang akan terjadi, marilah kita bersama-sama bahagia. Tapi apakah kalian cukup bahagia dengan kehidupan kalian? Percintaan, keuangan, atau apapun itu? Hubungi nomor di bawah sini. Izinkan saya membacakan kartunya dan semoga dengan ini semua kebahagiaan akan menyertai kita. Terima kasih, salam, dan sampai jumpa.